Hai Positive People, kita kembali menunjukkan share pengajaran kita dalam Matius 18 ayat 12 sampai 14. Bagaimanakah pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan yang seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas seekor itu daripada atas ke-99 ekor yang tidak tersesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak mengendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Kita lihat perumpamaan yang digunakan di sini. Seorang gembala yang kehilangan 1 dari 100 ekor dombanya tidak akan tinggal diam. Sebaliknya dengan gigih ia akan mencarinya dan ia akan sangat bersukacita ketika menemukannya. Sesungguhnya kasihnya kepada seekor yang tersesat itu lebih besar daripada kegembiraan dari 99 ekor yang tidak tersesat. Rasa takut akan kehilangan domba yang satu itu dan kekejutan ketika menemukannya kembali membuat dia sangat bersuka hati. Kita belajar dari perumpamaan ini. Domba yang tersesat itu adalah keadaan orang yang berdosa yang terus hidup di dalam dosa. Ia seperti domba yang hilang, domba yang salah jalan. Ia tidak tahu di mana dirinya berada. Ia berjalan ke sana kemari tanpa tujuan. Habis energinya, habis waktunya tanpa ada hasil. Terus menerus terancam binatang-binatang buas. Selalu merasa takut dan ngeri. Hidupnya tidak tenang karena jauh dari perlindungan gembalanya. Ia selalu haus akan padang rumput yang hijau. Ia juga tidak bisa menemukan sendiri jalan yang dapat membawanya kembali kepada kawanannya. Domba kalau tersesat, keadaannya akan sangat payah, semakin buruk dari semula. Namun puji Tuhan, di sini ada harapan karena Kristus sebagai gembala yang baik tidak pernah membuang dan meninggalkan domba yang tersesat, melainkan ia berusaha untuk mencari dan menggendong di pundaknya agar bisa mendapatkan jalan yang benar. Kita bisa melihat di mana rupanya Tuhanlah yang selalu menunggu, yang selalu mencari, yang selalu berusaha untuk menemukan domba yang tersesat. Sama seperti cerita tentang Adam dan Hawa ketika jatuh di dalam dosa. Mereka kehilangan kemuliaan Tuhan. Justru mereka bersembunyi dari hadapan Tuhan sampai harus Tuhanlah yang mencari manusia tersebut. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 8 dan 9, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya di hadapan Tuhan di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi ketika Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" menunjukkan di sini bahwa ternyata Tuhan yang mencari manusia. Bukan manusia yang mencari Tuhan ketika manusia jatuh dalam dosa. Harusnya orang kalau udah berasa berdosa, berasa bersalah, dialah minta maaf. Tapi di sini justru dia yang menghindar. Kita bisa melihat di sini ketika Tuhan mencari manusia dan Tuhan berkata kepada manusia, "Di manakah engkau?" Bukan berarti Tuhan tidak tahu titik koordinat geografis di mana Adam berada, karena dia adalah Maha Tahu. Tapi ketika Tuhan bertanya, "Di manakah engkau?" artinya Tuhan sedang mau menunjukkan, sedang mau mengingatkan, di mana hubunganmu dengan aku sebagai Tuhan yang menciptakan engkau. Membuktikan bahwa di sini Tuhan yang mencari manusia. Sama ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, hidup dalam lumpur dosa, justru Yesuslah datang dari surga ke bumi, mencari yang terhilang, menyelamatkan yang berdosa. Sama dengan cerita anak bungsu yang hilang dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32, di mana diceritakan ketika anak ini dapat warisan dari ayahnya, langsung pergi jauh di negeri yang asing. Dan ketika dia habis hartanya, ditinggalkan oleh teman-temannya, dia sulit untuk mencari lapangan pekerjaan, sampai makan saja nggak bisa. Akhirnya kemudian dia dipukul oleh majikannya. Pada waktu dia bekerja di peternakan babi, dia berpikir, di rumah ayahku para pegawai tidur dalam keadaan perut kenyang. Lebih baik aku kembali ke rumah ayahku, sebab di sini aku tidur dalam keadaan perut lapar.
Sekalipun aku tidak lagi dianggap anak, aku harus bekerja sebagai pegawai di rumah ayahku, tapi hidupku jauh lebih layak daripada di tempat yang jauh ini. Dan ketika anak itu kembali ke rumah ayahnya, ayah melihat dari jauh. Apa yang dilakukan? Anak ini malu berdiri jauh, tapi ayahnya lah yang lari dan kemudian memeluk anak ini, menggantikan dengan jubah yang baru, cincin yang baru, sepatu yang baru, memberikan makanan minum, membuktikan bahwa kasih Tuhan yang mengasihi manusia mencari yang terhilang. Kita belajar dari perumpamaan ini. Yang pertama, jika kita tersesat, jika kita hidup dalam lumpur dosa, jangan sungkan atau malu kembali kepada Yesus. Jangan sungkan dan malu untuk kembali kepada jalan yang benar. Sebab jika kita tidak kembali, maka keadaan kita akan semakin payah. Keadaan kita akan semakin worse, semakin buruk. Dia Bapa yang selalu menerima, Dia siap menggendong kita. Justru semakin kita tersesat, semakin payah keadaan kita. Tapi semakin kita cepat kembali kepada Tuhan, Dia akan cepat memulihkan, dan keadaan kita akan semakin membaik. Seperti anak bungsu yang hilang ini, di mana diceritakan bahwa sejauh barat dan timur Dia membuang dosa dan kesalahan kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, bahwa Dialah Allah yang setia dan adil. Barang siapa datang kembali kepadanya, Dia akan menerima dan mengampuni dosa kita. Kalau Tuhan saja tidak pernah menyerah menerima kita, masakah kita menyerah untuk datang kepada Tuhan? Mari kita kembali kepada jalan yang benar. Maka Dia adalah Gembala yang agung yang menuntun dan menggendong kita, sehingga keadaan kita akan kembali seperti domba yang terpelihara, domba yang gemuk, domba yang sehat, domba yang manis. Yang kedua, dari perumpamaan ini kita belajar, jika kita tidak tersesat, belajarlah untuk tolong mereka yang tersesat. Terimalah mereka yang tersesat, carilah mereka yang tersesat. Sama seperti Yesus yang selalu berusaha mencari. Kata mencari itu artinya berupaya, artinya mau capek, mau pusing. Kalau saya sampai kehilangan barang, pasti saya akan menghentikan semua aktivitas saya. Saya akan berusaha untuk mencari, saya akan berusaha untuk pusing, saya berusaha untuk membongkar sampai saya bisa menemukannya kembali. Dan ternyata yang menarik di sini, ketika Yesus mencari yang terhilang, jurus yang Yesus lakukan dalam menyelamatkan yang terhilang, yaitu dengan membangun hubungan, menjadi teladan, menjadi saluran berkat. Ketika Yesus berjumpa dengan Sakius, Sakius yang disingkirkan sebagai seorang bau cukai, sebagai seorang yang dibenci sama masyarakat Yahudi waktu itu, karena bau cukai adalah antek yang Romawi untuk memeras bangsa Yahudi untuk kepentingan Romawi dan kepentingan pribadinya. Di tengah-tengah orang menolak Sakius, justru Yesuslah yang mengajak pembicaraan dan berkata, "Aku ingin makan di rumahmu." Sakius bersuka cita. Disitulah Sakius bertobat, meninggalkan kehidupan yang lama dan jadi berkat buat yang lain. Sama ketika Yesus menyelamatkan perempuan Samaria, Dia berusaha untuk membangun hubungan, terlebih dahulu membuka percakapan. Sama ketika Yesus diperhadapkan dengan perempuan yang baru saja ketangkapan berzina, yang Yesus lakukan adalah Yesus bangun hubungan. Di mana di antara mereka semua? Tidakkah di antara mereka melempar kamu dengan batu? Perempuan dia berkata, "Tidak, aku pun tidak melempar kamu dengan batu, tidak menghukum kau. Jangan berbuat dosa lagi." Berarti hal yang sama. Kalau kita pengen melihat orang-orang yang terhilang diselamatkan, yang kita lakukan, jangan buang mereka, jangan singkirkan mereka, jangan menjauh dari mereka, tapi justru bangunlah hubungan. Jadilah teladan di hadapan mereka. Dan kemudian mari jadi berkat buat mereka, tuntun mereka kepada jalan kebenaran. Maka kita akan melihat orang-orang yang terhilang akan diselamatkan, dan kita akan jadi betul-betul penjangkau jiwa-jiwa yang memasyurkan nama Tuhan dan menyukakan hati Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati.
Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.